Kan dulu apa itu Yesus datang ke dunia ngapain? Itu bukan menawarkan syariat, Pak, bukan. Dia untuk memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan dia. Makanya apa? Makanya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, ini para rasul, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang esa dan Yesus yang Kau utus. Dengan Tuhan itu menyamakan dunia ini dengan mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memberi hidup kekal. Itu tujuannya. Injil itu bukan ngomongin tentang babi-babian, bukan. Dia berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan dia bukan di sini. Kerajaan dunia ini udah dikuasain iblis. Kerajaan dia bukan dari dunia, gitu. Jadi kalau orang mualaf dipastikan dia tuh nggak ngerti Injil. Pasti tuh. Apalagi cuman hanya sekedar syariat kamu bilang, cemen, tau gak? Kamu belum tahu ortodoks. Udah. Oke, silakan Al Hidayah. WhatsApp pun juga kami lakukan. Mungkin nanti saya sedikit aja Bang Chris ya, izin ya. Sedikit aja. Jadi kita di sini kan lawan argumentasi dengan data ya, bukan auta, apalagi kita menyerang pribadi. Tadi saya jelas kasih data Matius 15 ayat 17, Markus 17 7 ayat 19, itu data, Pak. Ya. Jangan bullshit kamu. Astaga. Ya, bullshit kan gue paling males kalau orang bullshit. Mualaf tuh saya minimal bullshit. Menggunakan satu data di perjanjian di kitab suci Anda ya. Di Yeremia 8 ayat 8 ya, kamu boleh baca. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya para Yeremia itu bukan Injil, Pak. Yeremia itu bukan Injil. Yeremia itu bukan Injil. Ini tuh nggak nyambung ya. Kita fokus. Kamu ngikutin katanya ngikutin ajaran Yesus. Fokus di Yesus aja. Jangan ngomong Yeremia kamu. Astagfirullah. Bangkin ini. Jangan ngomong Yeremia, udah ketahuan kamu. Ya, saya reset lagi waktunya. Fokus. Oke, silakan. Tunjukkan kamu ngikutin ajaran Yesus. Tunjukkan itu. Nanti akan sampai situ ya. Sabar. Fokus. Baik. Saya hanya membacakan satu ayat ya dalam Bible Anda, di kitab suci Anda. Di Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu, penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Bagaimana interupsi, ini mau dibuktikan? Stop interupsi. Daripada interupsi ayat yang stop. Ya, sebentar. Gue interupsi bisa. Gue kan suruh berhenti. Sabar Don. Ya. Saya akan menginterupsi. Ya, sabar. Ini udah nggak jelas. Tadi kan dia bilang dia mengklaim dia ngikutin Yesus. Dia kenapa nguji Yeremia? Ini nggak nyambung. Ini nanti ngomongin dia mengklaim Taurat itu, ini lari, Pak. Ini lari. Ya tadi saya mau interupsi juga. Mau lari tuh nggak kamu? Kamu mau lari? Bukan lari ke sana ini. Ya udah. Karena fokus di Injil. Di dalam. Fokus di Injil. Ini mau. Ayo. Sabar ya Al Hidayah. Lu makanya di ngomong di pura-pura lepas saya ya. Ini Al Hidayah termasuk ke perjanjian baru. Karena kan isu. Kalian mengkomplementasi ajaran Yesus gitu loh. Ketika Anda masuk lebih banyak nanti yang kita bahas. Mending di perjanjian baru aja Injil. Iya, tunjukkan kalau lu ngikut Yesus. Sekarang kalian tadi membahas tentang Yesus, jangan ke PB. Kalau ke PB nanti nggak ada Yesus di sana gitu. PL. Perjanjian baru aja ya. Iya PL. Iya dong. Oke, sekarang kalau kita harus konsisten ya. Kalau memang Yesus ya berarti Injil ya. Oke, silakan Al Hidayah. Baik, kalau sekarang hanya fokus di perjanjian baru, maka sepatutnya kita ada sanggahan kemudian. Kan kami ini dari tadi mengatakan bahwa sesungguhnya para mualaf itu mengikut ajaran Yesus. Kalau PB yang diambil acuan, maka saya akan membacakan yang kontra dan diksinya sajalah. Ya, gini. Bukankah jelas ya apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius ya 5 dari nomor 17 sampai kepada 20 yang bahwa beliau sendiri itu mengenal agama ketika kedatangannya, yaitu agama Yahudi dan agama Farisi.
Tidak lebih benar ke hidup keagamaan kamu kalau tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Apalagi dengan perintah yang diterapkannya, diajarkannya kepada Bani Israel. Kan saya sudah kasih datanya tadi. Dalam Yohanes 7 nomor 19. Bukankah kamu tahu Taurat itu bukan daripada Musa, tetapi daripada nenek moyang kita? Mengapa kamu tidak melakukannya? Karena kamu berusaha membunuhku. Begitu juga kemudian pengajaran Yesus. Ketika mengakui Tuhan itu satu-satunya yang benar. Itulah dalam Yohanes 17:3. Begitulah pengajaran Yesus. Ketika mengesahkan satu Tuhan, tidak ada dua apalagi tiganya. Begitulah juga perintah daripada Yesus yang melakukan menuruti kehendak Bapaknya. Dalam Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Sebab kehendak dari Bapaknya bukan menuhankan dirinya. Saudara-saudaraku, boleh kamu buka Bible daripada Injil Matius sampai Wahyu, di mana ada satu data daripada Yesus bahwa yang menuhankan dirinya itu akan selamat. Bahkan dia berkata dalam Matius 6 nomor 24, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena yang satunya pasti akan kecewa, apalagi kalau Tuhan itu ada dua. Jadi ingat, literasi pengajaran yang kami terapkan, yang kami praktikkan daripada Bible, itu adalah mengenal ajaran daripada para nabi, termasuk yang diterapkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Itulah hukum perintah utama dan yang terutama, mengenal Tuhan itu esa dan saling mengasihi. Di dalam Islam juga hablum minallah, hablum minan nas. Sehingga saya masuk ke komal kamu pun karena atas dasar kasih saya menyampaikan kebenaran yang mana itu benar mutlak daripada Yesus. Sementara yang antum-antum sekarang sedang praktikan, jika kau mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Roma 14:10 nomor 9. Begitulah juga dalam Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, cukup dengan beriman saja. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka Taurat sudah batal. Padahal kata Yesus, sebelum semuanya terjadi, sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik atau satu iota pun tidak boleh ditiadakan daripada perintah hukum Taurat. Dalam Matius 5 nomor 18. Begitulah juga dalam Yohanes 5 nomor 45, yang menjadi hakim kamu di surga adalah Musa karena Tauratnya. Demikian buat sementara. Oke, waktu habis Bang Al Hidayah. Thank you. Katanya pinter ya. Boleh Aderion atau Katanya oke gitu ya. Asik gitu ya. Wih, lihat nih. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus, Matius 26 ayat 28 ya. Sebab inilah darahku, ini disebut darahku, bukan darah kambing. Ini Yesus yang ngomong. Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi orang Kristen? Bukan. Bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kamu jangan bilang, kamu membuat kesan kan dari omonganmu yang basi ini, yang melulu kayak begitu-gitu terus orang mualaf ngomongnya. Seakan-akan kami mengikutin Paulus. Bullshit. Tadi omongan tentang Paulus pengampunan dosa ini ditegaskan itu justru mempertegas omongan Yesus ini. Satu, tentang apa lagi? Tentang keesaan Allah. Nih. Ini tulisan Paulus. 1 Korintus 8 ayat 4. Kamu cari dokumen naskah yang lebih tua dari sini yang menyebutkan tidak ada ilah lain daripada Allah yang esa. Naskah kamu la ilaha illallah ini nggak lebih tua dari sini, ya. Bahkan dipertegas lagi Yakobus 2 ayat 19. Perhatikan, ini data pak, ini data nih. Jangan bilang-bilang oh saya nggak pakai data, kamu nggak pakai data. Ala lo lihat nih. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu gimana? Itu baik, baru level baik. Tetapi lihat, setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dan itu gak menyelamatkan pak. Setan itu di neraka tempatnya. Gak ada gara-gara dia ngaku Allah itu satu terus dia selamat. Gak ada. Bukan itu keselamatan pak. Keselamatan itu dia sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia. Kan saya dulu bilang, kalau lu ngomongin tentang keselamatan, itu ngomongin tentang seseorang, bukan tentang sesuatu. Kalau kamu masih level sesuatu, kamu gak akan nyambung. Berbicara Injil itu berbicara tentang seseorang, Pak. Bukan tentang kitab, tapi seseorang. Justru kitab Injil inilah yang menuliskan tentang si orang ini. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini.
Gitu. Sekarang gue mau lu lebih kritis. Ajaran Yesus mana yang lu ikutin? Ajaran Yesus mana yang lu ikutin? Lu dibaptis enggak? Apa lu dibaptis? Enggak. Doa Bapa kami gimana? Enggak. Kamu enggak dengan doa Bapa kami kamu. Berdoa kamu gimana? Oh, di tengah jalan di Monas Yesus bilang kalau berdoa tutup pintu jangan sampai orang tahu. Puasa kamu gimana? Berdoa puasa itu jangan sampai orang tahu. Lu kamu orang warteg lagi puasa digeledah kok. Topik. Ya itu benar bertentangan. Ajaran Islam itu menentang, nggak ada sama-sama dengan ajaran Yesus. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin babi. Tadi kan sudah dikasih tahu. Babi itu nggak ada tuh, Yesus melarang makan babi. Enggak. Nih. Ya, ada nih. Nih ayat nih. Markus 15 ayat 17. Markus, gue udah buat slide untuk ini, Pak. Gue udah buat slide untuk ini. Kamu Oke, jangan waktunya habis, Rion, ya. Itu kalau mau ngomong data gitu modal-modal bacot kayak lo doang ngapain? Oke. Lanjut. Jadi dua-duanya saya okein ya, jangan ada yang bilang cemburu ya. Oke, dua-duanya. Oke, silakan Pak Al Hidayah. Rion, kamu ini lucu ya. Membacakan Yohanes 28. Kamu baca Yohanes 6 dulu, Rion, baru pergi sana ya. Kok Kamu baca Yohanes 28 otaknya Yohanes 6. Yohanes 28 kalau namanya Yohanes 6. Nggak benar kamu. Ini sekarang ya, padahal itu udah jelas tadi. Kamu tunjukin kamu ngikutin pelajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mana kamu ikutin? Iya, Oke. Tunjukin. Saya Gue sama kamu, tapi fokus itu. sabar. Oke. Sabar. Di luar itu nggak akan gue tanggapin ya. Oke, lanjut. Silakan Al Hidayah. Oke, baik. Kan kamu tadi menyentuh tentang darah-darah ya, Rion ya. Kalau saya justru mengajak antum-antum Rion berpikir. Coba kamu baca kalau soal itu, Rion. Di dalam Yohanes 6 nomor 55, apa kata Yesus di situ? Menurut redaksi ayatnya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, ini ajaran Lu yang makan memakan nggak? daging Tuhan ini. Lu makan nggak? Itu ajaran Yesus. Makan nggak? Enggak kan? Terjemahanku di situ, Pak. Nah, kemudian Enggak lo makan, makanya lu nggak ngikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Dia makan enggak? Makan enggak? Gak makan. Lu ini kan. Udah. Justru di sini. Mana sih? Justru di sini kita. Ya, nanti ditanggapi ya. Iya. nanti ditanggapi aja, Rion. Kita Ya, kan silakan. gantian. Ya, kamu makan enggak? Maksudnya kamu tampilkan ayat itu, kamu makan enggak? Saya mau kita di sini menunjukkan kedewasaan tertib, guys. Ini orang-orang Betul, tapi ini masalah kalau sama mualaf mereka berdepan begini. Oke, Jadi silakan ya. Al Hidayah. Tadi kamu mengutip 1 Korintus ayat 4. Kamu tidak baca di 8-nya ya. Justru disitulah kemudian pondasi keimanan kamu, Rion, itu yang bagaimana kamu itu menuhankan Yesus. Karena kutipan ayat ini. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Padahal Yesus dan para nabi mengatakan Tuhan dan Allah itu tidak pernah terpisah. Mana ayatnya? Contoh yang paling dekat saja, Markus 12:29. Apa host kata nyambung Yesus? gak nih? Nyambung gak nih host? Dia harus buktikan dia ngikutin Yesus. Bantah dulu apa yang Gak nyambung. Gak mau. Nyambung dulu. Buktikan Kalau kamu mau ngikut nyambung, Yesus. ya, kalau kamu- Buktikan kalau kamu bilang kamu nyambung. ngikut Yesus. Saya tunggu. Jangan lari loh. Nggak akan gue kunci lo. Ya, Kunci lo. mungkin Saya- bisa saya nggak gini aja. ke topik aja Enggak, sih, enggak. ke topik aja, jangan Topik. melebar-kali lah lihat ya. Kamu klaim kamu itu lebih Kristen dari Kalau orang ke Kristen. topik saja ya, kalau ke topik maka Makanya. saya punis langsung, Rion. Coba kamu cari literasi ayat di mana Yesus kemudian menerangkan kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah Topik Satu. kita tadi mualaf itu Karena lebih begini, ngikutin Rion. Yesus. Orang Islam itu memuliakan Host, Yesus host, sebagai host. Ini nabi, nggak benar. utusan Host, Tuhan. host. Sebab Kamu itu kami harus mengikuti buktikan, ajaran host. Yesus. Kamu harus Ya. buktikan Saya kamu ngikut sebenarnya Yesus. mau instruksi tadi, Kamu juga yang trio. Yesus. Kamu bilang kamu Muslim. Sekarang saya tanya, Yesus itu Isa Bentar, atau saya bukan? kan ulangi topiknya ya. Topiknya tadi dari Al Hidayah sendiri juga memang. Siapa di antara mualaf yang mengikuti ajaran Yesus? Apakah mualaf sendiri atau Kristen yang sekarang? Itu topiknya tadi. Itu topiknya. Ya. Ini udah buruan. Saya sudah bilang Gimana ayatnya, kalau tetapi dua sayangnya sama di dua? sini bila Nggak kita usah. berargumentasi dipotong sama mereka.
Iya, memang lo lari kok. Memang lo lari gue selengkat. Bagaimana saya tidak mau ngari padahal kamu mengutip ayat yang tidak kena mengenai Rion. Kalau sekarang saya tanya samamu, di mana ayat Bible Yesus mengajarkan Kristen? nanya. Tidak ada. Di mana ayat Alkitab Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan Kristen? Enggak ada. Aduh, ya udahlah, gue biarin TikTok aja lah dulu, biar puas kalian TikTok lah dulu. Tahu, sebentar. Nanti kalau mau temar bagian hasil Al-Hidayah. Gini Ken. Gini. 6 menit. Dua Gini. Gua sama Tapi Hidayat. konsisten dong. Kalian itu jangan kebiasaan. Karena kalian Atau kita ganti klaim. topik kali ya. Enggak mau gua nggak mau. Itu. Enggak, Gua nggak mau. masalahnya Ini kan bagaimana topiknya sih, Ken? mengarah ke ini nih, Nggak mau, ke nggak mau. apa yang dilakukan Yesus. Nggak mau. Gua mau itu. Dia tadi Nah, sudah klaim Al-Hidayah dia lebih larinya ngikutin ke sana Yesus. juga Baik. terus. Itu. Bukan Topik. itu salah satu daripada Gini, perintah dia bawa- pengajaran bawa Yesus yang saya kutip, Bang. Fred. Dia bawa- Lu bawa- tunjukkan Kalau hanya lu ngikutin Yesus. yang mau dibenarkan di dalam Lu Alkitab tidak ada, makanya saya tidak mau memponis. Makanya tadi saya bilang kamu itu ngikutin Quran. Kalau Udah gue simpel bilang. saja ya, Rion, kami menerangkan bagaimana Islam kami mengikut Yesus. Begini, Karena Yesus sabar berdoa, Al-Hidayah. Allah, Saya padahal netral nih. Itu loh. Sebentar, saya netral nih ya. Kamu framing. Al-Hidayah. Tadi sebenarnya kan makanya temanya jangan seperti ini. Makanya aku bilang tadi sebenarnya Pak Al-Hidayah sedang menjelaskan apa yang apa yang dilakukan Yesus, bukan apa yang kamu mualaf ikutin seperti itu. Itu kok tadi kamu premisnya. Kamu harus Tapi tunjukin. kalau Tadi bagaimana saya ngikutin temanya ini. Kalau apa begitu, ajaran Yesus berarti tidak nyambung ke usah sana, dalil. masuk ke PB pun nyambung. Kok kalau gitu? Kok dari tadi lu ngapain gitu? Berarti lu dari tadi ngapain? Ya. Baru Begini, nyadar, Ken, lu salah. masalahnya ini kan room kamu. Tolong ya, tolong tertib. Enggak Karena kami di sini bakal. terpanggil. Tidak bisa. Justru gue, taruh Pak John tahu, Pak John tahu. Justru gue mau menjaga ketertiban itu biar lu stick to the Ya point. udah. Stick Oke, to the topic. sekarang kita Kamu ganti bawa lah tema ya. dalil Muslim. Masa kamu bawa dalil-dalil Alkitab? Berarti kamu masih Loh, Kristen. Kamu jangan. Loh, kan sekarang ini ditanya. Ya, Kristen temanya kami memang mengikuti ini ajaran Yesus yang temanya mana? topiknya satu arah ini sebenarnya karena ke Yesus. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, mualaf atau si Aderion, kan kayak gitu. Pak, Itu kok masa tadi kan kasarnya nih. kalian kan klaimkan diri kalian lebih Kristen dari orang Kristen. Nah itu ayo. Tapi itu punya Gua udah dasar, siap, loh. Bang. Itu punya dasar dengan literasi ayat dan pengajaran. Tidak Ayat, langsung kita bilang, oke, kalau mau dicontohkan, kalau mau dipunis langsung, coba carikan data kemudian di Bible itu di mana Yesus bilang dia Tuhan Kristen. Tidak ada. Sebab itulah kan memilih Islam. Karena Nah itu ternyata topik dalam ketuhanan Al-Quran, Ken. surah 64, Itu namanya topik Yesus itu Tuhan atau sama bukan? dengan apa ya? Nah, tengok. Nah, Itu. Ya, Yesus nah, itu tengok, artinya tengok. pengikut Nah, Kristen. Ini masalah dia. Iya. Iya. Lalu apa itu yang kita nyambung. untuk menerangkan argumen Kristen itu pengikut Yesus kok terbalik aku. Al-Hidayah. Kamu Makanya dari- kalau saya bilang Rion, kalau mau dipunis kamu ini dengan Kalau satu kalimat mualaf saja, itu apa harusnya belajar dulu, Coba kamu baru cari ketemu dari Aderion, benak perjanjian baru gitu Injil loh. Matius sampai Mualaf itu belajar dulu baru ketemu Aderion. Al-Hidayah. Yang sok-sokan kalian dulu. Ayat di Alkitab tadi itu kamu sadar nggak? Saya tanya kamu. Pak John, Pak, memang justru harus itu masuk loh. Alkitab. Iya, Karena ini gimana sih mengenai lo, John? tentang Pak siapa John? mengenai- Pak John nyambung lah dulu. astaga. Nyambung lah. Gimana dulu, Pak John? jadi ini Ya, makanya saya juga nggak setuju Gimana dia sih, buka Ken? ayat-ayat. Gak apa-apa. Justru itu yang gue tantang. Dari ajaran Yesus mana yang lo tidak ikutin? membuka ayat karena itu pengajaran yang kita kutip, pengajaran Iya, Jadi iya, itu iya, yang Pak Maulana. dari- Iya, Pak Maulana. Saya setuju Pak Maulana di sini. Masalah ngambil ayat Alkitab wajib karena Yesus hanya ada di Alkitab. Temanya Yesus Iya gak ya. apa-apa. Terus dia mau ngajak Temanya. mau bawa kemana? Coba tanya dia. Temanya Dia mau gini. ngajak mau bawa kemana? Nah Aliran gini. apa yang dia mau pakai? Gini, dia itu tadi klaim nih teman-teman ya, biar lo tahu nih, karena memang mualaf ini kan dia sambungnya kurang nih, karena dia tadi Rion, mengklaim. kalau kamu kurang Bro, sebentar paham, maka saya punis kamu langsung begini. Kalau itu yang Bukan, kamu mau enggak, cari, enggak. yang tidak menggunakan Enggak. literasi ayat, gini. Di dalam Bible kan saya sudah bilang, dari Injil Matius sampai Injil Wahyu, tidak ada satu kalimat pun Yesus bilang dia Tuhan Kristen. Nah itu ngomongin Jadi ketuhanan. apa ajaran kita untuk berdiskusi? Jangan tahu, lu jangan kepancing. Lu jangan kepancing. Ada pengajarannya. Enggak. Begitu. Gini bro, kalau itu Daripada topiknya, Taurat, gini. yang gini, tidak gini, mengerti gini, Taurat, gini, topiknya gini. beda. Nah, Daripada itu Gini aja, Tuhan, saling jujur ini aja lah supaya kalian kita berdua di berbuat. sini. Topiknya itu apakah Al-Hidayah lebih mengikuti ajaran Yesus daripada Rion?
itu. Itu, Loh, kalau kamu itu yang saya mau terangkan. Daripada Taurat dulu. bukan Karena ketuhanan, Taurat itu goblok. salah satu dari pengajaran Yesus. Bukan Kabur, ketuhanan. Gak usah digoblok. Enggak. Bukan bro, biar supaya nyambung. Gue tuh males ketemu mualaf ini, gaya sambungnya lemah. Gini aja. Kayak Christian, Kalau saya kayak siapa nih? ditanya dengan Lemah simpel, semua. Bang Si Ina, Kainama, coba kamu dengar Yahya ya. Waloni. Kamu Lemah kan semua bertanya dari tangkap simpel, ya. apa yang kami Konyol bro. Yesus bertuhankan Allah Bapa. Begitupun kami sekarang ini Kamu, bertuhankan Allah tuh Bapa. Subhanahu wa Ta'ala. Bapak. Sekarang Bapak kamu bukan. bertuhankan Yesus. Bapak bukan. Dasar kamu di mana, Rion? Bapak Coba. bukan. Kamu bilang Tidak. Allah itu Bapak Dasar dari mana kamu di mana dalilnya? menuhankan Yesus? Bapak Coba. bukan. Bapak bukan Allah. Dalilnya di mana Allah itu Bapak? Dalilnya di mana di Al-Qur'an? Bukan, di dalam Al-Quran dikatakan Allah bukan Bapa. Ya udah berarti kamu nggak ikutin Yesus. Sekarang Berarti kamu nggak ikutin Yesus. Kan sekarang saya mengutip literasi. Kami ini orang mualaf, bukan Kamu orang mau Islam bawa tulis. ajaran Kristen Kalau ini Islam gimana, tulis, tuh? memang tidak ada dikatakan Allah Bapa. Ya udah berarti lu Udah, nggak tadi ikutin Yesus. sebenarnya masalahnya ini masalah klaim-klaim ya. Udahlah. Berarti lu nggak ikutin Yesus dong. Diskusi Ya. klaim-klaim ini tadi udahlah. Mualaf kumpulin nih. Nih ada si Unggul nih, naikin si Unggul. Mualaf itu kumpulin. Mungkin tadi tujuannya hanya bercanda sih sebenarnya. Gue pengen tahu laga-laga kalian tuh kamu. Saya lebih Kristen dari orang Kristen. Ajaran itu kayak ibaratnya kayak bercanda aja sih menurut saya tadi. Topiknya malah ketuhanan. Basi. Cuman kalau mau mengangkat apa namanya untuk ajarannya yang mana diikutin, ya memang harus dari perjanjian baru aja lah guys. Kita kan berbicara Yesus. Kan Jangan melebar ke PB, itu tentang ketuhanan lagi. KPL. Sudah kasih datanya tadi, Bang. Ya, Udah. Kasih data. Memang Ini kasih data, aja. bro. Ganti tema aja. 5 nomor 45 apa kata Yesus? Jangan Tidak, kamu tidak. menyangka aku mengadili Nyambung nggak Ken? Enggak, contoh. Nyambung nggak Ken? Coba Makanya saya nyambung nggak? bilang Enggak, diganti sekarang aja temanya begini. biar nyambung ke Kenapa saya bilang sana. begitu? Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena Taurat itu disempurnakan. Daya Yang tidak tangkap boleh aja lemah. Itu Daya adalah tangkap aja salah satu lemah. ajaran. Aku- Kemudian Nah, Yesus bertuhankan Allah. Udah. Ganti tema atau saya selesaikan ini Daya secara tangkapnya aja lemah kok. Masa mau ngaku-ngaku mau ganti tema pintar? atau diselesaikan secara ini ambil tindakan nih. Udah, closing. Kenapa? Gue closing. Tindakannya otomatis kalian berdua saya turunkan dulu, nanti ganti tema. Kok mau closing? Gue closing. Lu gini gue closing aja. Karena kamu nggak nyambung. Tadi temanya si yang Tidak nyambung, ya, karena tidak ada Al-Hidayah. Tuhan Yesus di Bible itu tidak ada. Nah, ada. Memang tidak Nggak apa-apa. Itu gue hargain. Gue nggak akan sakit hati. Tapi begini. Tapi tema di situ. Tapi tema yang diusung ini adalah dari tema teman Muslim ini sendiri yang mengusungkan ini. Iya, Katanya makanya jangan potong sebab Kamu kamu diam penasaran, dulu. maka kamu potong. Maka Kenapa? sedap nggak Biar kalau saya supaya potong? kamu biar Nggak, supaya sekarang kamu sedap jangan nggak kamu terlalu rasa? jauh. Kalau enggak apa-apa nih, santai kok. Oh ya, oke cantik. Santai kan? Sekarang gini, kalau kamu Kalau bego, nah itu gue maka marah. kenapa kami orang Islam sekarang? Karena ternyata Yesus bertuhan bukan ateis. Enggak ini ya Begitupun gitu deh. dengan orang Islam. Makanya gue mau jelaskan Nah, gini kalau Anda teman-teman. sekarang Kristen, di mana Nah, kemudian literasi kamu menuhankan Yesus? Coba. Nah ini kan, Satu nah gini aja. baik. Gue jelaskan. Itu aja dah. Apalagi kalau Ini- dia ini- Kristen. Itu loh. Enggak, Itu kan? gue luruskan. John, taruh John. Biar tahu ini, biar mereka ini cerdas. Mereka ini yang membuat tema. Katanya kami lebih ngikutin Yesus dibanding kalian. Iya, sebab Yesus Nah, bukan itu. ateis, Nah, dia bertuhan dia. berarti dengar dulu bro, dengar dulu. Jangan kamu jangan cuma ketawa. Itu udah tuduhan lagi. Jadi gini, kamu itu harus membuktikan ajaran Yesus yang mana, tentang apa, terus lu ikutin itu loh. Itu Inilah baru hidup yang kekal top. itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Ah, itu? tuh. Yang kami percayakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tidak ada yang lain, Bapa. hanya Dia. Yaitu Dan Bapa, mengenal bukan Dia Allah. adalah utusan. Bukan Allah Oke. Subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah disebut Kemudian, Allah. Dengar. Yesus disunat dalam Nah, disunat mana? Lukas Mana, 2 mana, nomor mana? 21. Mana? Coba. Ya, Lukas berapa? Lukas mana? 1:59. Stay there ya. Immanuel. Lukas, kita sekarang ngomong sunat. Kita ngomong sunat. Sebentar. Kemudian perempuan Jonto, santai aja Jonto. Nggak apa-apa nih, gua babat kok nih. Nomor 5 dan 6. Satu-satu aja. Tentang sunat dulu. Enggak, ini semua saya rangkumkan semuanya. Kenapa orang Islam memilih demikian? Karena ini ternyata Ikutan, ajaran males Bible gitu loh. Gue keluar dulu, gue keluar. Loh,
Oke, saya harap kalian menarik napas dulu di bawah. Ya, saya turunkan dulu berdua. Tarik napas. Tenang, tenang, tenang.